kita bahas mengenai tipe data pada PHP ya. Jadi untuk pengenalan lebih lanjut dalam setengah semester ini penuh dengan teori ya, agar lebih paham dulu baru nanti praktikum setelah UTS nanti. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Tipe data PHP. Nah, ini seperti pemrograman lainnya memiliki tipe data ya, tentunya pasti ya. Di setiap pemrograman itu ada tipe datanya. Begitu juga dengan PHP ya. Tipe data bisa dikatakan sebagai tipe data isi variabel ada yang berbentuk angka yang disebut integer ya, int ya. Yang berbentuk kalimat atau kata disebut dengan string untuk teks ya. Nah, berikutnya ada beberapa tipe data pada PHP. Yang pertama, tipe data PHP ada string ya, string untuk teks, dan integer untuk tadi berbentuk angka ya. Nah, float juga ada, boolean, array, object, null, dan lain sebagainya, nanti bisa kalian pelajari. Jadi di hampir semua tipe data tersebut yang sering digunakan dalam membangun sebuah aplikasi nantinya. Untuk tipe data string PHP adalah tipe data yang berbentuk teks ya, untuk tipe string ya. String sendiri dia berbentuk teks. Cara penulisan tipe string diletakkan tengah-tengah tanda petiknya. Di awal dengan tanda petik dan di akhir dengan tanda petik juga. Jadi harus ada petiknya kalau memang itu adalah tipe datanya string atau tulisannya, huruf. Nah, untuk penulisannya seperti ini ya. Nah, seperti biasa untuk awal, jangan lupa untuk PHP diawali dengan seperti ini, diakhiri dengan seperti ini. Nah, ini maaf ini. Ini untuk catatan saja, kalau ada slash 2 ini berarti catatannya. Variabel di atas merupakan tipe data string karena berisi teks atau kalimat. Nah, seperti ini. Jadi tipe data string ini harus ada petiknya ya. Petiknya sebelum dan sesudah, karena dia tidak akan nampak kalau kita tidak berikan string ya. Beda dengan untuk yang angka. Nah, pada di atas kita misalkan terdapat sebuah variabel dengan nama tes yang beri, saya pergi kerja, maka variabel tes tersebut merupakan variabel yang bertipe data tes, seperti itu ya. Variabelnya menyesuaikan. Kemudian untuk integer itu adalah tipe data yang bentuk angka, bentuk bilangan asli atau bilangan bulat. Untuk penulisan tipe data integer tidak perlu menambahkan tanda petik karena akan dibaca sebagai string jika Anda menambahkan data petik pada tipe integer. Nah, beda ya tadi untuk string itu harus ada titiknya, maaf, ada petiknya. Nah, kalau untuk integer di sini tidak ya. Tadi yang string kan berbentuk kalimat ataupun kata. Nah, di sini untuk integer itu untuk angka. Kalau angka kita berikan petik, nanti tidak terbacanya adalah dengan kalimat, seperti itu ya. Nah, misalnya seperti ini, bilangan pertama 12, bilangan kedua 78 ya. Ini jangan lupa untuk format dari sintaksnya ya, PHP, kemudian di sini ada penutup. Ini keterangannya, variabel merupakan bertipe data integer. Nah, untuk penulisan variabel yang bertipe integer ini dapat dilihat tipe integer yang terdapat dua variabel, yang pertama bilangan pertama dan kemudian variabel bilangan kedua. Nah, kedua variabel tersebut berisikan angka yang berbentuk bilangan bulat atau bilangan asli ya. Oleh sebab itu kedua variabel di atas disebut sebagai variabel bertipe integer. Nah, bedakan untuk string dan integer, paham ya. Nah, untuk float sendiri disebut juga tipe double ya, tipe yang berisi bilangan desimal. Cara penulisannya hampir sama dengan tipe integer karena tidak memerlukan tanda petik karena berbentuk angka ya. Nah, ini contoh penulisannya seperti ini. Sintaksnya ya untuk membuka penutup. Nah, di sini misalkan 12.000.177. Nah, ini kan dia ada bilangan desimal ya, 12,177. Ini float karena bilangannya adalah desimal. Floatnya bisa membedakannya. Kemudian apa namanya, bentar.
Yang berikutnya ada tipe data boolean ya, yang memiliki dua buah value atau true and false, atau 0 dan 1 ya. True itu 0, false-nya itu 1 nampak ya. Nah, true yang disebut dengan 1 dan false dengan disebut dengan 0. Tipe data boolean sering digunakan untuk pemeriksaan ketersediaan atau memiliki nilai kebenaran pada sebuah data. Ya kan kita pelajari lebih lanjut nantinya ya. Oke, variabel yang bertipe boolean itu cara penulisannya seperti ini. Di sini PHP variabel pertama adalah false tadi ya. False yang bersifat 1 tadi, kemudian true bersifat balik ya. True yang memiliki 1, kemudian false yang disebut dengan 0. Boolean karena berisi nilai benar atau salah, jadi antara ya dan tidak ya. Nah, biasanya menggunakan apa? Data boolean ini ya. Kemudian data yang berikutnya adalah array. Data array ini menyimpan banyak isi di dalam sebuah variabel ya. Nah, jika kita ibaratkan array seperti sebuah tas yang dalamnya bisa saja berisi pulpen, buku, penggaris, dan lainnya, isi daripada variabel array ditandai dengan masing-masing angka yang sudah ditetapkan menurut urutannya ya. Nah, contoh penulisan variabel yang bertipe data array seperti kita lihat di sini ya. Ada variabel anggota array ini karena berisi banyak nama, maka kita menggunakan array ya. Nah, seperti ini. Misalkan ada Andi, kemudian ada Budi, ada Joni. Nah, ini kita menggunakan data array karena memiliki banyak isi ya. Kalau cuma Andi saja itu kita menggunakan string ya. Bedanya seperti itu antara array dan string ya. Untuk array ini menggunakan fungsi array, kemudian diisi dengan isi dan misalkan dengan tanda koma tentunya. Untuk tiap isinya ya. Misalnya contoh variabel array di atas terdapat Andi, Budi, dan Joni, di mana Andi 0, Budi sebagai 1 dan Joni sebagai 2. Angka yang diberikan pada tiap-tiap isi array mulai dari 0 ya. Ini juga perlu kalian ingat di dalam sebuah pemrograman. Kalau kita menggunakan tipe data array berarti dimulai dari 0. Kalau datanya 4 berarti 0, 1, 2, 3 seperti itu ya. Ini untuk membedakan saja. Seperti itu ya untuk beberapa tipe data dalam PHP yang sering kita gunakan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai manipulasinya ya. Sebentar. Manipulasi string ya pada PHP. Oke, saya tampilkan dulu. Nah, ini materi yang kedua ya dalam perkuliahan pemrograman web untuk hari ini. Jadi kita sudah bahas mengenai tipe datanya. Nah, kita akan membahas mengenai manipulasi. Tadi ada string dan lain sebagainya, kita manipulasikan. Berfungsi untuk memanipulasi dengan PHP yang harus Anda ketahui. Maksud dari manipulasi string di sini misalnya adalah Anda dapat menghitung jumlah karakter yang terdapat pada string, memfilter ya karakter atau kata tertentu yang terdapat dalam string, mengganti karakter tertentu pada string dengan karakter lain misalnya. Nah, untuk fungsi PHP yang berfungsi memanipulasi string, contoh kita mulai menghitung jumlah karakter dengan strlen. Untuk manipulasinya ya, untuk menghitung jumlah dari sebuah string Anda dapat menggunakan fungsi strlen. Untuk contoh dan penulisannya bisa diperhatikan contohnya seperti ini ya. Untuk PHP sintaks seperti ini biasa. Kemudian variabelnya kalimat misalkan. Kalimatnya apa? Belajar pemrograman di Universitas Telkom. Nah, kemudian echo ya, strlen-nya ini untuk memanipulasi tadi ya. Dengan kalimat variabelnya apa yang kita manipulasi adalah variabel dari ini. Belajar pemrograman di Universitas Telkom. Dan dijalankan pada browser nanti akan tampil 39 karena ini untuk
apa namanya, penjumlahan karakter ya. strlen ini untuk penjumlahan karakter. Nah, di sini ada beberapa karakter dari belajar sampai .com ini ada 30. Nanti kalian hitung ya. Nah, ini kita saat kita jalankan di browser, setelah kalian menuliskan sintaks seperti ini, pada saat kalian jalan di browser nanti akan keluar jumlah daripada karakter di situ ya. Jadi di sini ada 39 dari belajar sampai .com. Itu untuk strlen ya. Untuk mengimport strlen ini dapat dilihat bahwa string dimasukkan ke dalam fungsi strlen. Maaf, ini stringnya. Dan kemudian ditampilkan dengan sintak echo yang menampilkan hasil dari strlen. Dan hasilnya pun muncul bahwa string tersebut berisi 30 karakter ya. Antara di sini belajar sampai .com ini ada 39 karakter. Nah, itu yang manipulasi yang pertama adalah strlen ya. Paham ya, ini mudah sekali, nanti kalian coba langsung. Kemudian berikutnya adalah menghitung jumlah kata pada string dengan str word count ya. Nah, tadi yang pertama kita hitung adalah per karakter. Nah, di sini untuk menghitung jumlah kata yang terdapat pada sebuah string, Anda bisa menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh PHP, yaitu fungsi str underscore word underscore count. Nah, ini untuk kalimat terdapat sebuah kata ya, maaf ya, kata atau kalimat sama. Nah, berikut adalah cara penulisan fungsinya dari str word count ini seperti ini. Jadi ada, kita bisa menggunakan yang kalimat yang sama. Variabel pertama adalah kalimat. Nah, di sini ada belajar pemrograman di Universitas Telkom. Oke, di sini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Belajar pemrograman 2 di 3 Universitas Telkom itu 4. Nah, kita panggil ya echo-nya str word count. Nah, ini variabelnya adalah kalimat. Kalimat yang kita tulis di sini. Kalau di sini kalimatnya adalah misalkan nama kalian, kemudian alamat dan lain sebagainya, itu berarti menyesuaikan berapa kata yang kalian tulis. Nanti pada saat kita jalankan di browser itu nanti akan keluar berapa, karena kita menggunakan fungsi dari str underscore word underscore count, otomatis dia akan menghitung sendiri ya berapa kalimat yang Anda tulis. Nah, untuk menghitung jumlah pada string PHP ini, kalimat berisi sebuah string di sini. Oh, maaf. Kemudian digunakan stringnya adalah str word count ini, sehingga muncul hasilnya 4 yang menandakan bahwa string tersebut memiliki 4 buah kata ya. Ini maaf. Paham ya, nanti bisa dicoba untuk untuk manipulasi data yang kedua tadi. Dan ada lagi yang ketiga adalah membalik string dengan strref. Nah, ini tadi sudah kita beberapa ya, ada yang menghitung karakter, kemudian ada yang menghitung kata. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah membalik stringnya, membalik untuk teksnya. Nah, di sini fungsi strref ini digunakan untuk membalikkan urutan karakter pada string. Untuk penulisan dari fungsi strref ini, kita lihat di sini ya, variabel kalimatnya apa, sama belajar Universitas Telkom. Kemudian kita panggil echo strref, variabelnya apa di sini ya, variabel untuk pemanggilan variabel kalimat di sini, di sini. Nah, ini pada saat jadi dia akan terbalik ya, jadinya terbalik. Di sini kan ada belajar pemrograman di Universitas Telkom. Ini kebalikannya dari sini ya. Ini kalau di sini kan ke sini. Nah, di sini jadinya ke sini. Seperti itu ya untuk strref, membalik urutan stringnya. Ini menggunakan strref seperti contoh yang berguna untuk membalikan untuk
string atau teks atau kalimatnya yang kalian tuliskan. Jadi otomatis nanti akan membalik dengan sendirinya. Seperti itu ya. Itu untuk mempercepat sebenarnya. Dari misal kita mau menggunakan hal seperti itu, kita tidak perlu menulis ulang ataupun secara manual, tapi kita bisa menggunakan fungsi tadi ya, strf tadi. Yang berikutnya ada memfilter dan mengganti string dengan str replace. Jadi ini memfilter atau mengganti ya, berfungsi sebagai pengganti string. Misalnya di dalam sebuah string terdapat kata atau huruf ya, sebentar ya, huruf yang ingin diganti misalnya dengan kata lain, maka bisa menggunakan fungsi str replace. Ini untuk pengganti ya, str replace ya. Ini bisa kalian artikan juga nih biar untuk mengingat ya. Untuk format penulisannya seperti di bawah ini. Di sini ada str replace yang ingin diganti, pengganti isi string. Nah, ini yang ingin diganti ini ada kata pertama, penggantinya nanti isi string. Awalnya itu yang Anda yang ingin diganti ya. Jadi dibuat penulisan string replace ini adalah replace memiliki 3 parameter. Parameter pertama adalah kata yang ingin diganti. Nah, di sini ya. Parameter yang pertama. Kemudian parameter kedua adalah yang digunakan sebagai pengganti. Penggantinya isi string. Isi string ya. Nah, untuk contoh penggunaannya bisa kita lihat di sini PHP variabelnya adalah kalimat. Di sini ada belajar hubungan Tekom. Kemudian replace belajar tutorial. Nah, ini belajarnya kita buat menjadi tutorial karena kita replace ya, ada untuk pemanggilan echo-nya ya. Tutorial pemrograman di Universitas Tekom karena awalnya adalah belajar pemrograman di Universitas Tekom. Karena kita sudah menggunakan fungsi replace tadi ya, str replace, jadi dia akan berganti di sini ya. Kalau kita belajar di sini, kita buat di sini sinau misalkan ya. Nah, di sini nanti di sini sinau pemrograman di Universitas Tekom. Seperti itu ya. Untuk str replace saya rasa paham. Silahkan nanti kalian coba ya semuanya ya. Ini ya. Ini untuk str replace seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya. Ini sedikit beberapa untuk pembelajaran mengenai tipe data dan manipulasi stringnya ya. Nah, di situ ada tipe data itu ada string dan lain sebagainya. Kemudian untuk manipulasi stringnya itu seperti apa, banyak sekali untuk fungsi-fungsi untuk manipulasi string ya. Sudah saya jelaskan, nanti bisa kalian coba. Mungkin banyak lagi fungsi-fungsi lain, tapi nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, untuk sebagai tambahan ataupun bisa kalian kembangkan materi yang dari saya biar lebih paham kembali ya. Nah, ini silakan dipelajari dari tipe datanya terlebih dahulu. Setelah paham baru kalian ingin memanipulasi stringnya itu seperti apa, bagaimana membalik, kemudian menampilkan karakternya, menampilkan per kalimat atau katanya, itu juga bisa kita manipulasi tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Itu bisa ternyata untuk pemrograman itu bisa mempermudah ya, dengan kita menuliskan sintaks tersebut nanti kita akan mendapatkan apa yang ingin kita inginkan. Misalkan kita menginginkan menjumlahkan string, kata-katanya, karakternya, kemudian kata-katanya itu juga bisa, membalik juga bisa, mengganti ya, mereplace atau mengupdate tulisan, mengganti seperti tadi ada belajar menjadi tutorial, itu juga ternyata menggunakan apa, fungsinya str replace untuk manipulasi stringnya. Seperti itu ya. Masih banyak lagi mungkin yang lain sebenarnya ya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ya, cukup jelas apa yang saya jelaskan mengenai tipe data PHP ya, pada PHP yang sering kita gunakan, kemudian manipulasi string juga pada PHP di mata kuliah pemrograman web 2. Seperti itu ya. Nanti semisal masih bingung
dicoba-coba ternyata masih bingung, silakan ditanyakan ke kontak saya langsung ya. Yang terpenting di setiap yang sudah saya jelaskan ini dicoba apakah benar hasilnya seperti ini dengan fungsi tersebut, apakah bisa sesuai apa yang saya jelaskan. Nah itu tugas dari kalian ya, setelah perkuliahan ini berakhir nanti kalian coba di komputer masing-masing ya, dengan editor terserah ya, menggunakan editor yang apa saja, misalkan Dreamweaver ataupun yang lain boleh, semuanya sama, nanti akan yang akan dihasilkan itu sama di browsernya ya. Karena untuk browser juga boleh menggunakan Mozilla maupun Chrome ya. Tapi ada beberapa nanti memang itu tergantung dari komponen ya, komponen yang kita gunakan di dalam sebuah pemrograman itu terkadang ada beberapa yang tidak kompatibel dengan misalkan Mozilla tapi di Chrome bisa. Nah, itu ada beberapa, itu nanti jangan kaget ya kalau ada hal seperti itu. Tapi kalau menggunakan yang baru-baru semua misalkan, itu nanti bisa ya, bisa di semuanya kompatibel dengan beberapa browser yang kita gunakan. Ya, seperti itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya, sudah mengikuti perkuliahan pemrograman web hari ini. Untuk yang kita bahas tadi adalah tipe data pada PHP dan manipulasi ya, manipulasi string. Nah, string ini adalah termasuk tipe data ya. Nah, yang sering kita ubah atau kita manipulasi itu memang string. Jadi cara manipulasinya seperti apa sudah saya jelaskan. Silahkan dicoba, nanti ada kesulitan ataupun bingung silahkan ditanyakan seperti itu ya, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini ya. Cukup ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.